Ekosistem gambut adalah salah satu ekosistem unik yang dimiliki Indonesia karena terbangun dari lapisan demi lapisan bahan organik yang belum terurai dengan sempurna. Gambut berperan penting dalam tata air bentang lahan karena kemampuannya menyerap air di musim penghujan dan melepaskan air di musim kemarau. Gambut juga kaya akan cadangan karbon yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu. Belum lagi kekayaan flora dan fauna yang begitu melimpah. Salah satu daerah yang beruntung memiliki ekosistem gambut adalah Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Di masa lalu, ekosistem gambut di Kuburaya banyak mengalami kerusakan. Salah satunya akibat kurangnya pemahaman masyarakat luas tentang fungsi ekosistem gambut. Semua orang tentunya tidak menginginkan kesalahan yang sama terulang kembali di masa depan. Karenanya, anak-anak dan generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah perlu mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang ekosistem gambut. Pemerintah Kabupaten Kuburaya dan Ikraf Indonesia melalui program Pahlawan Gambut berupaya menanamkan pemahaman dan kecintaan generasi penerus terhadap lingkungan sejak usia dini, khususnya gambut, melalui media pendidikan formal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuburaya bersama dengan Ikraf Indonesia menginisiasi dukungan semua pihak melalui lokakarya penyadar tahuan. Lokakarya tersebut melahirkan komitmen bersama dari berbagai mitra pembangunan yang memiliki kepentingan yang sama. Juga tercetus ide untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang mangrove di Kuburaya. Komitmen bersama yang telah dibangun kemudian dilanjutkan dengan langkah nyata berupa pembentukan tim pengembang kurikulum muatan lokal, gambut dan mangrove. Melalui SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya nomor 39B Dikbud 2022. Tim ini memiliki mandat untuk pertama, menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal. Kedua, mengumpulkan data dan melakukan analisis. Ketiga, menetapkan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan. Tim yang beranggotakan 34 orang ini mulai bekerja sejak tanggal 7 Februari 2022 untuk membangun kurikulum muatan lokal, gambut dan mangrove Kuburaya. Tim ini terdiri dari tenaga pengajar, kepala sekolah, pengawas, dan mitra pembangunan. Dalam rangka mengenalkan fungsi dan peran penting ekosistem gambut, dilakukan beberapa kegiatan pelatihan yang juga dilanjutkan dengan diskusi terpumpun. Tujuan diskusi terpumpun adalah memetakan ruang lingkup materi dan strategi penyampaian kurikulum di setiap jenjang pendidikan SD dan SMP. Keputusan terpenting yang diambil adalah mengintegrasikan kurikulum gambut dan mangrove ke dalam mata pelajaran lain dengan format kurikulum merdeka. Untuk sekolah dasar kelas 5 dan 6 diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan Bahasa Indonesia. Untuk sekolah menengah pertama, kelas 7, 8, dan 9 diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya adalah menyusun kurikulum dan bahan ajar. Berbagai kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar oleh tim pengembang kurikulum dilakukan bersama para mitra. Termasuk di dalamnya tinjauan lapangan ke kawasan gambut dan mangrove di daerah Batu Ampar, rapat kerja serta evaluasi kesiapan materi dan uji kelayakan juga dilakukan tim pengembang dalam memfinalisasi kelengkapan bahan ajar.
luar biasa. Dan sekolah-sekolah guru yang menjadi target. Setelah kurikulum tersusun, dilakukan proses bimbingan teknis ke 15 sekolah yang akan diuji cobakan. Bimbingan teknis dilakukan dengan terlebih dahulu memperkenalkan peran dan fungsi ekosistem gambut dan mangrove sebagai pengetahuan dasar. Selanjutnya, ibu bapak guru juga diberikan materi mengenai konsep dasar pembelajaran, alur integrasi materi gambut dan mangrove pada mata pelajaran lain, dan modul ajar. Contoh pembelajaran juga disampaikan oleh tim pengembang kurikulum. Minggu depan sudah kita lakukan semacam uji coba, tapi ini untuk melihat seberapa, dan saya kira dengan kita memantik nanti mungkin akan muncul sendiri gagasan inisiatif dari para guru itu yang mencari sendiri informasi, dan kita akhirnya bisa menjadikan itu bahan untuk sesuai fenomena-fenomena yang ada, dan juga informasi-informasi terbaru yang akan menjadi bahan juga pastinya, yang berkembang jadi diskusi. Nah, inilah yang saya bilang Merdeka Belajar tuh kayak begini. BIMTEK diakhiri dengan menyusun kelengkapan perangkat ajar, latihan praktek mengajar, sekaligus proses review sebagai persiapan uji coba di sekolah. Uji coba dilakukan untuk menilai sejauh mana modul dan bahan ajar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pendidik, sekaligus melihat respon peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Siswa kita itu digiring untuk memahami apa yang menjadi potensi lokal yang ada di Kuburaya. Jadi mereka akan mengetahui potensi lokal tersebut, bahwa gambut dan mangrove itu bukan merupakan ancaman, tetapi bisa berdampingan hidup dengan masyarakat, dengan manusia, sehingga memberikan manfaat untuk manusia itu sendiri, terutama bagi siswa kita di masa yang akan datang. Uji coba merupakan langkah awal implementasi kurikulum muatan lokal dilaksanakan di 15 sekolah yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kubu, Terentang, Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasaujaya, dan Sungai Kakap. Dengan 3 kategori sekolah, yaitu yang berada di sekitar gambut, sekitar mangrove, dan tidak di keduanya. Saat kegiatan mengajar, proses monitoring pun dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya dengan disupervisi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah disepakati. Kurikulum muatan lokal, gambut dan mangrove, kan ini sesuatu inisiatif yang terobosan lah, karena memang muatan lokal ini kita anggap penting, karena ini menyangkut bagaimana kita membangun persepsi dan perspektif yang terkait dengan anak-anak. Dari mulai generasi anak-anak kita, dia harus paham, dia harus ngerti, dan ini akan mempengaruhi juga mindsetnya dalam memandang ini sebagai bagian daripada cara kita untuk memperkuat daya tahan lingkungan. Pasca uji coba, tim pengembang bersama sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya juga melakukan evaluasi guna menyempurnakan kurikulum yang telah disusun. Seluruh proses ini juga disupervisi oleh BPMP Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi uji coba dilakukan melalui diskusi terhimpun dengan diskusi bedah bahan ajar. Proses konsultasi bersama para pemangku kepentingan menghimpun berbagai masukan yang digunakan untuk menyempurnakan kurikulum sehingga dapat diterapkan di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Kuburaya. Salah satu hasil kunci di tahap ini adalah perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 telah diterbitkan.
yaitu tentang pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang memuat gambut dan mangrove sebagai salah satu pilihan materi pembelajaran. Terbitnya Instruksi Bupati Kabupaten Kuburaya nomor 1444A tahun 2022, maka pengintegrasian gambut dan mangrove dalam pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kuburaya telah resmi diberlakukan. Harapan demi harapan disampaikan agar kurikulum ini dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik di masa depan. Harapan kami, pembelajaran ini bukan hanya ada di dalam kelas saja, namun juga perlu di luar kelas. Nah, di luar kelas seperti apa? Nah, ini kan masih dalam seputar mulok integrasi, sehingga nanti setelah ada materi-materi, anak bisa langsung praktek. Penggunaan lahan yang benar bagaimana di lahan gambut. Nah, ini kan perlu juga persiapan yang khusus. Nah, hal ini yang diharapkan agar pembelajaran gambut ini lebih mengena kepada anak-anak, kemudian bisa dipraktikkan nanti di rumah kepada orang tuanya, bisa disampaikan. Kita punya lahan sekitar 1,5 hektar dan nanti kita kerjasama dengan Pak Kades, Pak Desa. Nah, jadi kita ini nanti siswa khusus menanam lanas tadi, lanas dan tanaman lain, sehingga hasil tadi itu diinput oleh Kepala Desa. Istilahnya dibuat apa? Tadi sih sudah konsultasi, katanya mau buat dodol lanas dan sebagainya. Jadi nanti kita SMP tinggal nanam, hasil buahnya itu nanti dibantu oleh Pak Kades untuk memasarkannya. M. Ayub SPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, berharap agar kedepannya kita semua mampu lebih dapat memberdayakan potensi lokal dalam memperkuat ekonomi dan bahkan sampai pada kemajuan teknologi pengelolaan gambut dan mangrove. Output yang akan kita hasilkan melalui pendidikan lingkungan mulok, gambut, dan mangrove ini adalah terciptanya sumber daya manusia Kuburaya kelak yang lebih memahami tata kelola gambut dan mangrove. Dan yang terakhir di tingkat pendidikan seperti ini, kita bantu Kabupaten Kuburaya untuk bisa menyusun kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove, kemudian membuat bahan ajarnya, sekaligus nanti memproduksi buku-buku bahan bacaan dan semua perlengkapan yang nantinya dibutuhkan untuk mengajarkan topik gambut dan mangrove ini kepada semua sekolah. Tapi harapannya memang apa yang nantinya sudah dibangun di Kuburaya ini nantinya bisa ditularkan ke kabupaten lain yang juga memiliki ekosistem gambut dan mangrove. Contohnya misalkan kurikulum seperti ini gitu ya, kita nggak ingin cuma bisa berhenti di Kuburaya saja, tapi kami ingin nantinya kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat itu bisa belajar dari Kuburaya gitu ya, bisa mendapatkan pengalaman dan mungkin bisa meniru apa yang sudah ada di sini untuk dilakukan di kabupaten masing-masing. Bapak Haji Muda Mahendrawan, SH, Bupati Kabupaten Kuburaya berharap kegiatan edukasi gambut dan mangrove tidak hanya terbatas pada belajar di dalam kelas saja, namun juga perlu ditambahkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti berkemah dan menanam. Dan konsep ini dibuat secara berkelanjutan. Makanya muatan lokal ini kita inisiasi dari tahun lalu bersama Ikraf. Kita mengajak bagaimana kita jadikan ini muatan lokal supaya inilah merdeka belajar. Jadi mereka melihat sesuatu dalam, apalagi di Kuburaya yang memang hidup sehari-hari dengan gambut, sehingga anak-anak kita ini juga nanti ke depan mereka bisa beradaptasi dan bahkan mencari terobosan dan juga ide-ide yang bisa membuat solusi bagi kehidupan mereka, tapi tetap juga menjaga lingkungan ini terjaga, pengelolaannya terjaga, penggunaan pemanfaatan tapi tidak membuat daya rusak kepada kawasan mangrove dan gambut juga tetap terjaga untuk bisa ini menjadi sesuatu tapi tetap produktif.